danau ini terlihat tenang. Tapi tahukah kamu, setiap tetes airnya dipercaya berasal dari air mata seorang putri. Ia menghilang dalam semalam, dan cintanya berubah menjadi danau yang tak pernah kering, air mata yang menjadi abadi. Pada masa ketika gunung masih dipercaya sebagai singgasana para leluhur dan hutan dianggap bernyawa, berdirilah sebuah kerajaan sunyi di antara lembah berkabut. Kerajaan itu bernama Sagarawangi, negeri yang dikelilingi pegunungan tinggi, sungai jernih, dan hutan lebat yang tak pernah sepi oleh bisikan angin. Di sanalah lahir seorang putri yang kelak menjadi legenda. Ia diberi nama Putri Sekar Ayu. Sejak kecil, Sekar Ayu berbeda dari putri kerajaan lainnya. Ia lebih suka berjalan tanpa alas kaki di tanah desa, duduk di samping petani, mendengarkan cerita nelayan, dan menenangkan anak-anak yatim. Ia percaya mahkota bukan sekadar emas, melainkan tanggung jawab dan kasih. Rakyat mencintainya bukan karena kecantikannya, meski parasnya bagai cahaya bulan di balik awan, melainkan karena hatinya yang lembut dan tulus. Namun tak semua orang di istana menyukai sifat itu. Bagi sebagian bangsawan, putri seharusnya anggun, diam, dan patuh pada adat, bukan bercampur dengan rakyat jelata. Di sisi timur kerajaan, jauh dari istana, terdapat sebuah mata air tua yang dianggap suci. Airnya jernih, tak pernah kering, meski kemarau panjang. Di sanalah seorang pemuda bernama Jaka Wisesa tinggal dan menjaga mata air itu. Jaka bukan orang sembarangan. Ia keturunan penjaga alam, hidup sederhana, jujur, dan menjauhi keserakahan. Ia dipercaya roh-roh hutan untuk menjaga keseimbangan air dan tanah. Takdir mempertemukan Jaka dan Putri Sekar Ayu di tempat itu. Awalnya hanya pertemuan singkat, senyuman, sapaan sopan. Namun pertemuan itu berulang. Percakapan demi percakapan tumbuh menjadi pengertian, dan pengertian menjelma menjadi cinta yang tak pernah mereka rencanakan. Mereka tahu cinta ini salah, namun hati tak pernah bisa diikat oleh aturan. Bisik-bisik mulai terdengar. Mata-mata istana melaporkan segalanya. Hingga suatu malam, Raja Wiratama memanggil putrinya. "Benarkah kau mencintai penjaga mata air itu?" tanya sang raja. Suaranya berat. Putri Sekar Ayu menunduk, lalu mengangguk pelan. "Ampuni hamba, ayahanda. Hamba mencintainya bukan karena status, tapi karena ketulusannya." Jawaban itu membuat istana bergetar oleh amarah. Bagi raja, cinta itu bukan hanya pelanggaran adat, tapi ancaman bagi wibawa kerajaan. Jaka Wisesa ditangkap tanpa perlawanan. Ia difitnah sebagai penghasut dan dijatuhi hukuman pembuangan ke hutan larangan, tempat yang dipercaya tak seorang pun bisa kembali hidup-hidup. Putri Sekar Ayu dikurung di menara batu, sendirian, tanpa cahaya, tanpa suara. Hari-hari berlalu dalam keheningan. Putri Sekar Ayu hanya ditemani tangis dan doa. Setiap malam ia memohon, bukan agar cintanya dikabulkan, melainkan agar tidak ada lagi yang disakiti karena dirinya. "Jika penderitaan ini harus dibayar dengan nyawaku, maka ambillah aku, wahai Yang Maha Kuasa. Asal jangan biarkan rakyat dan orang yang kucintai menderita." Pada malam ke-7 bulan purnama, langit berubah muram, angin bertiup kencang, petir membelah langit, hujan turun seolah bumi ikut menangis.
pintu menara terbuka dengan sendirinya. Putri Sekar Ayu berjalan tanpa alas kaki. Rambutnya basah oleh hujan. Gaunnya putih, berlumur tanah. Ia menuju mata air suci, tempat cintanya bermula. Di sana, ia berlutut. Air matanya jatuh satu persatu. Lalu semakin deras. Tanah mulai bergetar. Mata air meluap. Air keluar dari celah bumi, mengalir tanpa henti. Dalam cahaya petir terakhir, tubuh sang putri perlahan menghilang, menyatu dengan air dan bumi. Saat fajar menyingsing, Putri Sekar Ayu telah tiada. Lembah tempat mata air itu berada kini berubah menjadi danau luas. Airnya jernih dan tenang, namun menyimpan kesedihan yang dalam. Rakyat menyebutnya Danau Putri. Konon, pada malam bulan purnama, jika angin berhembus pelan dan air danau berkilau seperti perak, akan terlihat bayangan seorang wanita bergaun putih berdiri di tepi danau, menatap bulan dengan mata penuh rindu. Tak ada yang berani mengganggu, tak ada yang berani berkata kasar, karena danau itu dipercaya memiliki perasaan. Raja Wiratama hancur oleh penyesalan. Ia kehilangan putri, kehilangan cinta rakyat, dan kehilangan kedamaian batin. Sejak hari itu, ia melepaskan mahkota kesombongan dan menjadi raja yang pendiam. Sementara Jaka Wisesa yang ternyata selamat dari hutan larangan kembali dan memilih menjadi penjaga Danau Putri hingga akhir hayatnya. Ia bersumpah menjaga danau itu seperti menjaga cintanya yang telah abadi. Hingga kini, masyarakat percaya Danau Putri bukan sekadar air dan tanah. Ia adalah cinta yang tak direstui, air mata yang tak sempat kering, dan pengorbanan yang hidup selamanya. Dan jika suatu malam kau mendengar bisikan angin di tepi danau, mungkin itu bukan angin, melainkan suara sang putri yang masih setia menjaga cintanya.